Mas Oyek dan temannya yang menjadi panitia lomba burung atau lomba gantangan harus mengalami kerugian dan terlilit hutang akibat lomba yang terhenti lama karena kondisi pandemi. Hutang mulai menumpuk dan tak terbayar, membuat gelap mata. Temannya memutuskan pergi ke seorang dukun untuk melakukan perjanjian pesugihan buto ijo. Apa yang dilakukan temannya ini sungguh membuat resah Mas Oyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Malam Mencekam, Sobat MM dimanapun Sobat berada. Malam hari ini seperti biasa di jam-jam segini enaknya nonton Malam Mencekam ya. Kisah terbaru, kisah nyata terbaru. Di depan kita ada Mas Oyek. Apa kabar Mas Oyek? Alhamdulillah baik, Mang Ei. Mas Oyek ini adalah salah satu nominasi dari Malam Mencekam Award dan videonya itu mendapatkan penonton terbanyak dan trending topik di YouTube. Alhamdulillah. Luar biasa loh ya, masuk di trending topik YouTube. Nah, yang belum nonton videonya ada di sini, di sini, di sini. Silakan. Mas Oyek, gimana waktu jadi nominasi di Malam Mencekam Award? Gimana perasaannya? Alhamdulillah ya, sangat senang gitu loh. Dan gak nyangka bakalan akan trending viral se-Indonesia, masuk posisi ke-9 kan. Masuk dengan trending topiknya aja udah bagus, ini sampai ke-9. Luar biasa ya. Kebetulan. Coba dibacakan ini apa piagam atau plakat dari Malam Mencekam penghargaannya. Ini plakatnya. Oke. Saya sebagai trending YouTube Indonesia dan mendapatkan Logam mulia dan souvenir beberapa ada di rumah. Ya, terima kasih. Dan sobat yang ingin ikut dalam Malam Mencekam Award, silahkan berkisah di Malam Mencekam dan nanti akan dinilai oleh para penonton ya. Mudah-mudahan sobat juga bisa masuk seperti Mas Oyek. Ya. Baik Mas Oyek, apa aktivitas sekarang nih? Kebetulan saya saat ini di samping masih ngejuriin burung, kemudian ya tetap bekerja gitu. Luar biasa ya. Ini juri burung kayaknya. Betul. Hobi banget dengan burung ya. Amat sangat. Ini saya pakai bajunya juga baju burung nih. Cimik. Betul. Cuco Ijo Mania Cirebon. Waduh. Ya itu adalah salah satu komunitas yang ada di Cirebon, cucak hijau, khususnya burung cucak hijau. Jadi udah tahu ya jenis-jenis yang bagus, kicau yang bagus. Insya Allah tahu. Berapa tahun jadi juri? Saya mulai mengawali sekolah juri itu tahun 2017. Baik, Sobat Malam Mencekam, kisah yang kali ini akan dikisahkan juga tentang burung juga ya. Betul. Jadi ini tentang lomba kicau burung atau disebutnya yang terkenal tuh gantangan. Betul. Di mana Mas Oyek dan teman-temannya mengadakan kompetisi. Betul. Tapi takut sepi sehingga panitia lah ya gitu ya. Panitia. Salah satu panitia itu menggunakan hal yang kurang terpuji. Begitu ya mungkin ya? Betul. Supaya pesertanya rame. Ini nggak apa-apa diceritakan ya? Nggak apa-apa. Jadi gimana? Maksudnya nanti penonton, wah kok ada hal-hal seperti itu nih? Jadi gini, saya juga tadinya emang tidak mau bercerita seperti ini ya kan Mang ya. Pastikan orang yang belum pernah merasakan mikirnya, wah ini sih hanya main-main ya kan. Tapi emang pada kenyataannya seperti itu. Agar saya bercerita seperti ini, teman-teman khususnya yang pada saat ini masih berkecimpung di lomba perburungan, memiliki gantangan burung, itu jangan sampai terjerumus pada sama teman saya gitu loh Mang Ei. Ini ada efek ya? Ada efeknya. Oke, tahan dulu. Kita akan dengarkan kisahnya bersama. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Oyek. Bi, mau kemana? Ini mau ambil jaket? Bentar, duduk Bi. Oke, siap. Bi, Kenapa, Mak? kan kamu bisa menerawang ya, macam indigo kan? Orang-orang juga udah tahu. Ya. Ini ada teman Mang Ei ini, hantu-hantu ganggu dia, nggak tahu kenapa. Kali aja kamu bisa lihat, Bi. Bisa nggak? Boleh. Nah, Mang Ei ini sering ngobrol dengan narsum-narsum di MM lewat aplikasi ini, aplikasi Lita namanya.
Halo? Kak Ana? Iya, halo. Kak Ana ganggu waktunya nggak? Halo? Kok nggak ada suaranya? Loh, kok malah nangis? Kak Ana, halo? Kenapa tuh, Mang? Tolong. Tolong. Bi, ini kenapa, Bi? Coba. Selesai. Halo? Duh, kenapa ya? Halo, Kak Ana? Mang Ei ngorder. Halo? Halo, Kak Ana, ini Mang Ai nih. Mang Ai Iya, kok kenapa Mang Ei? kaget tadi? Sorry, saya baru dari WC nih. Kenapa Mang Ei? Kenapa tadi nangis? Itu siapa tadi? Nangis? Siapa yang nangis? Loh, Nggak tahu. kan Kak Ana tadi yang nerima. Jangan gitu. Aku jadi takut nih Mang Ei. Nih Kak Ana katanya mau curhat. Dia ngerti tentang dunia begituan, dunia-dunia goib. Barangkali mau ngobrol. Ya gimana nih, Kak Ana? Ada yang bisa dibantu? Iya, dulu saya kan nempatin rumah ini ya. Katanya sih rumah ini sebelumnya pernah jadi tempat ritual. Cuman saya nggak tahu deh, katanya sih banyak yang aneh-aneh kejadiannya. Jadi kadang ya kalau misalkan aku lagi sleep call, katanya sih kedengeran suara, itu suara apa? Nggak taunya suara gorden. Udah gitu aku kalau tidur malam selimutnya sering ditarikin gitu. Oh, kayaknya itu Aku mah jadi takut sendiri. Kenapa? kayaknya itu mah dari sosok gaibnya ingin berinteraksi kayaknya sama Kak Ana. Oh, jadi aku baiknya gimana ya Mas ya? Coba aja Kak Ana cari temen ngobrol, temen curhat gitu supaya aura positifnya tuh ada di sana. Karena kan biasanya kalau negatif itu sosok gaib tuh sering menampaki gitu, sering suka sama yang negatif. Oh gitu. Pas dong ya, aku jadi player Lita di sini. Iya. Gimana Kak Ana? Ada pencerahan nggak dari Mas Wibi? Ada dong. Terima kasih ya Mei udah peduli sama aku, udah ngenalin Mas Wibi juga. Nanti Mang Ai coba order lagi deh ngobrol sama Kak Ana ya. Iya. Iya, thank you ya. Terus ajakin teman-teman Mang Ei supaya ngorder aku di Lita ya, Mang Ei ya. Oke, Biar siap. aku banyak temennya gitu. Siap. Ya, terima kasih Mang Ei. Ya, Ya. Assalamualaikum. Mang, ini kan mumpung jomblo nih Mang. Gimana sih Mang cara ordernya Mang? Emang Wibi tertarik? Ya tertarik atau Mang nemenin tiap malam mah. Jadi begini Mang Ei, cerita ini berawal dari tahun 2019. Sepulangnya saya dari Jakarta waktu itu, kan saya sempat vakum nih ngejuriin burung. Saya ke Jakarta. Nah akhirnya saya datang, baliklah disuruh ibu, udah pulang aja ke Cirebon. Akhirnya saya pulang, gabung lagi sama tim juri Cirebon dan ketemu sama kerjasama lagi teman saya, teman dekat. Sebut saja namanya Boy ya Mang Ei ya. Nah, saya itu kerjasama sama dia. Berawal itu udah wah enak nih, rame gantangan ini nih, gantangan burungnya. Peserta datang. Setelah beberapa bulan itu mulai menurun tuh Mang Ei. Pendapatan menurun, peserta mulai sepi. Ya kan? Ditambah lagi pada saat itu kontrak sewa lapangannya itu habis. Oh itu sewa ya? Sewa. Berapa rata-rata? Setahun ini kita pakainya setahun itu kurang lebih 7 jutaan Mang Ei. Sewa lapangan untuk 1 tahun. Iya, betul. Untuk kompetisi. Betul. Kompetisinya berapa kali dalam setahun? Kalau dalam setahun sih banyak, dalam 1 minggu itu 3 hari. 3 kali. Iya 3 kali. Banyak ya? Iya. Pada saat bayar kontrak jebret itu 2019 mendekati Covid lockdown Mang Ei. Itu tuh. Kan otomatis tidak boleh beraktivitas pada saat lockdown tersebut Mang Ei. Jadi uang modal itu mager dan tidak boleh diambil. Jadi kita sebagai teman-teman juri, panitia administrasi,
dan lain-lain, itu merasa kita nanti pendapatannya dari mana. Akhirnya teman-teman bubar di lockdown tersebut. Di tahun berikutnya buka lagi kan, lockdown sudah buka nih. Kita gabung lagi Mang Ei. Gabung lagi dengan teman saya si Boy. Si Boy ini karena berdekat kebetulan yang koordinator gantangannya lah. Gitu kan, yang dipercaya. Minjem uang untuk bayar sewa lapangannya Mang Ei. Itu gantangan sudah mewabah di mana-mana Mang Ei. Yang tadinya satu blok itu ada satu, dalam waktu 1 minggu itu paling 2 gantangan. Pas pada saat ketika buka lagi setelah lockdown, itu di mana-mana ada gantangan burung, lomba burung. Jadi teman saya si Boy itu sudah mulai resah banget karena kebagi pesertanya. Ada di gantangan A. Nah, kita bagaimana caranya untuk menggait para peserta untuk datang kan? Bikin program yang bagus. Tetap dari kredibilitas jurinya juga udah oke-oke. Tetap masih sepi. Akhirnya si Boy itu curhat ke saya. Mang, ini gimana? Gitu kan. Pendapatan dari awal sampai sekarang menurun banget. Terus harus gimana lagi, program udah diperbarui. Juri juga udah bagus-bagus. Ya saya kan sebagai teman emang iya. Saya menyarankan ya udah kita ikhtiar aja, jalanin aja yang dulu. Itu tapi sampai kapan? Sedangkan saya pribadi punya hutang yang harus saya bayar. Ini untuk bayar hutang aja nggak bisa gitu kan Mang. Untuk bayar jurinya aja kadang minus. Tekor. Akhirnya si Boy nyeletuk tuh. Udahlah, antar saya aja yuk. Kemana? Saya bilang kan. Ke daerah Jawa lah dia pokoknya. Mau ngapain? Udah, nanti kamu santai nggak? Minggu depan antar saya ke sana. Ya kalau untuk minggu depan sih santai. Emang kamunya sampai mau segitunya tuh punya hutangnya berapa? Saya bilang gitu kan ke dia. Ya kurang lebih 10-12 jutaan lah. Dia bilang gitu kan ke saya. Iya itu modal awal. Karena kan bukan dari sewa lapangan aja yang harus dibeli. Dari perlengkapan ATK, piala dan lainnya gitu kan Mang Ei. Oke, saya mengiyakan. Karena saya teman deket kan. Saya gak mau ada apa-apa sama teman saya. Nah, akhirnya waktu itu tuh bertepatan berangkatnya Rabu malam. Di tepatnya Semarang. Nyampe sana istirahat, besoknya malam Jumat itu di salah satu tempat ternyata nemuin orang pinter. Kalau bisa disebut, kalau saya nyebut dukun lah. Saya udah firasat, ini pasti nggak beres nih, ini pasti nggak beres. Hati saya udah nolak gitu kan. Saya negor nih, Boy, kenapa kamu sini? Udah, kamu ikut aja. Ini untuk demi kebaikan bersama. Terutama saya, kata dianya. Ya udah, saya ikutin. Akhirnya masuk tuh teman saya. Saya tunggu di luar tuh, nggak mau masuk dulu tadinya. Akhirnya si Boy manggil, Mang, masuk. Dengan rasa penasaran juga, akhirnya saya masuk. Masuk, set. Ketemulah sama si mbahnya gitu kan. Ada keperluan apa nih? Teman saya bilang, gini mbah, saya punya trouble, yaitu ekonomi sulit. Dan ingin supaya bayar utang melalui saya usahanya gantangan, dia bilang gitu.
Terus ini siapa? Si mbahnya nanya. Oh ini teman dekat saya. Jadi nanti yang mau mintanya itu berarti kamu. Iya. Yaudah hari ini sekedar ketemu. Minggu depan kamu kesini lagi tapi sendirian. Itu Mang. Aduh. Udah tambah curiga kan saya kan. Wah ini gak beres ini. Saya tanya nih ke mbahnya. Emang kenapa mbah harus sendiri? Saya gak boleh ikut. Karena yang berurusan langsung adalah dia. Dan nggak boleh ada orang lain. Akhirnya pas setelah ketemu itu kita pulang. Saya di perjalanan itu ngomong ke si Boy. Boy, urungkan Boy. Ini pasti efeknya berat Boy nanti ke kamu Boy. Yang sudah-sudah saya bilang. Ini kalau nggak memakan korban dari keluarga, paling enggak kamu yang kena nantinya. Saya bilang gitu. Udah tenang Je. Kamu sih yang penting ngikut aja. Bukan gitu. Saya mau nanya. Selama ini saya berteman sama kamu tuh belum pernah yang begini-begini. Kamu dapat info itu dari mana? Saya bilang. Udah kamu gak perlu tahu. Saya dikasih tahu sama seseorang. Dia gak nyebutin. Terus saya diem aja kan. Aduh harus gimana lagi ya kan. Udah gitu. Ya udahlah, akhirnya kita nyampe, tetap kembali aktivitas gandangan, ya tetap masih sepi, waktu itu masih sepi. Kamu mau berangkat lagi? Iya mau berangkat lagi. Saya titip ya gantangan ini gitu kan. Setelah itu ya udah. Kamu hati-hati di sana. Tapi saya nggak ridho nih sebenarnya. Cuman untuk kamunya kebaikan kamu, kata kamu. Terserah kamu. Tapi saya tidak bertanggung jawab kalau nanti suatu saat ada apa-apa. Udah tenang. Saya resikonya ditanggung saya sendiri. Dia bilang gitu si boynya. Ya udah. Akhirnya gantangan tersebut saya yang inilah. Yang dititipin kan. Maksudnya dipercaya. Jalan aktivitas. Tetap. Selang 2 hari dia datang tuh. Ketika gelaran ada dia, itu yang tadinya setiap gelaran itu tidak ada yang namanya sesajen Mang. Gelaran pertama dengan dia itu ada sesajen. Yaitu kopi hitam. Apa sih? Dupa, hio ya, dupa ya hio, dupa. Sama kalau nggak salah itu kembang 7 rupa. Dan ditaruhnya itu di pojokan deket pohon pisang. Aduh. Saya ini tadinya nggak tahu bahwa itu ada saja nih. Tercium aroma dupanya Mang. Loh ini kok baunya kayak nggak asing nih. Ini pasti bau dupa. Saya cari tuh. Ada di mana? Yaitu adanya di pohon pisang Mang. Akhirnya saya langsung manggil tuh Boy, saya panggil. Boy, sini kamu. Ini nanti kalau ketahuan sama yang lain gimana? Udah tenang, gak bakal ada yang tahu. Ya udah. Terus gantang, itu rame Mang hari itu Mang. Banyak yang daftar gitu? Bukan banyak yang daftar lagi, yang datang mobil-mobil semua Mang. Itu penonton atau? Peserta dan penonton. Penonton sih udah jelas lah, ruang lingkup warga sekitar jelas. Yang jualan kan banyak. Itu yang datangnya itu pesertanya, peserta lombanya itu bermobil, hampir rata-rata bermobil. Bermotor sih udah pastilah. Rame banget. Nah, di situ itu sistematis penilaiannya, Mang. Ambil contoh burung lovebird aja, Mang ya. Burung lovebird itu kan suaranya bunyinya kek seperti itu kan, Mang. Nah, yang dinilai itu dari burung lovebird tersebut kepanjangan durasi waktunya. Misalnya bunyi kek durasi 15 detik. Itu poinnya paling tinggi adalah 100. Untuk saat ini penilaian di burung lovebird adalah pakai stick. Sticknya itu adalah 15 detik, itu stick merah. Poin 100 paling tinggi. Yang kedua, durasi 10 sampai 13 detik stick biru. Stick biru itu poin 40. Nah, terendah itu poin 10 sampai 15 biasanya tergantung
panitianya. Mau poin yang 10 atau poin yang 15. Nah, jadi misalnya ada 15 burung nih, Mang. Itu ngadu poin, banyak-banyakan stick. Yang terbanyak sticknya itu yang juara, Mang. Seperti itu. Saya mau tanya, kalau pemenang dari lomba ini si burung, itu harganya bisa melangit ya? Wah, dahsyat itu, Bang. Contoh yang saya tadi penilaian lovebird ya, Bang ya. Lovebird, misal harga beli pada saat beli belum menjadi apa-apa, anggap harga 200.000, Bang. Ketika sering lomba dan juara, itu harga akan naik, melambung. Pada zaman dulu itu harga lovebird untuk anakannya aja yang prospekan, kita sebut nih prospekan itu udah bakal calon juara lah. 1 jutaan lah, 1 jutaan. Itu kalau juara terus apalagi ikut lomba nasional, itu bisa ratusan juta, Mang. Ada yang beli itu? Ada. Nah, pernah denger lovebird Kusumo, Mang? Nah, lovebird Kusumo itu ditawar sampai 2M punyanya Haji Sigit. Legenda lovebird, burung lovebird. Tahun berapa itu? Itu tahun 2010 ke atas lah, Mang, kira-kira, Mang. Nah, setelah sesajin itu tuh, Mang, ya, yang di pohon pisang, ternyata kan saya punya rasa efek sensitif nih, Mang, terhadap makhluk-makhluk hobi itu. Itu muncul, Mang, dalam arti muncul itu bayangan-bayangannya itu. Pada saat mau selesai lomba. Padahal kan, siang itu ya? Bukan, ini pas mau maghrib selesai lomba. Itu kan biasanya sampai malam itu, Mang. Kalau pas event ini, ya kan. Pada saat menjelang maghrib itu muncul kayak ada semacam kuntilanaknya ada. Terus gondoruo ada. Nah, terakhir itu berarti saya itu ngelihat si budo ijo. Itu, Mang. Budo ijo yang paling merajalela itu, Mang. Ngerusuh. Bulak-balik di situ ya? Iya, di situ, Mang. Lomba selesai, kemudian sama si Boy saya tanya, "Boy, jujur sama saya. Ketika kamu berangkat ke sana, kamu di sana ngapain?" Saya bilang gitu. "Udah, yang penting kan udah rame nih, gantangan. Nikmati aja. Ini risiko saya yang tanggung kok, tenang, saya nggak bawa kamu." Dia bilang gitu kan ke saya. Ya udah, saya tuh percayalah. Ya udah nih, saya pengen tahu ada akibat efeknya enggak dulu nih untuk kedepannya. Nah, event waktu yang pertama itu, Mang, omsetnya mencapai kurang lebih 10 juta, Mang. 10 juta? 10 juta. Kalau biasanya berapa normalnya? Normalnya kalau untuk normal paling banyak untuk di tiket 100 itu 4 sampai 5 juta, Mang. Wah, jauh ya. 2 kali lipat. Karena memang antusiasnya banyak banget. Pada saat itu tiketnya 150 sampai 200, Mang. Dan juara satunya itu untuk tiket 100 1.500.000. Untuk tiket 200 itu hadiahnya 2.500.000. Dan kita tim, kru, juri itu saya sendiri dapatnya honor yang tadinya biasanya 250.000 dapat 750.000, Mang. Jadi beberapa event memakai itu dapatnya gede terus? Gede terus, Mang. Setiap event. Kalau di lakberannya aja yang biasanya cuma hanya dapat 100.000 sampai 150.000 itu bisa sampai 250.000 sampai 300, Mang. Udah gitu, besoknya saya main. Emang saya suka main ke rumahnya juga kan. Main. Yang biasanya sama istrinya harmonis. Wah, pokoknya kalau saya datang misalnya saya main waktu sebelum kejadian ini nih, Mang ya. Wah, istrinya ceria gitu kan. Disediain makan, dia keluar beliin rokok lagi kayak gitu kan ke saya tuh. Pas hari itu saya main tuh mukanya udah beda. Kenapa sih bilang? Saya siapa kan?
Mbak, gimana kabarnya Mbak? Gak dijawab Mang. Saya panggil, Boy. Keluar boynya. Gimana Mang? Itu istri kamu aneh kenapa? Iya, udah diem aja. Emang lagi sensitif mungkin, lagi halangan mungkin. Si boynya bilang sih kayak gitu Mang. Ya udah, saya percaya aja emang ya. Saya duduk di situ tuh sama Boy ngobrol. Boy, ini hawa saya feeling tuh nggak bener sama kamu tuh Boy. Tolonglah cerita ke saya. Enggak, tutupin lagi sama dianya. Ya udah, yuk antar ke rumah ini, ke orang tua saya. Nah waktu ngobrol itu tuh. Terus saya main tuh berdua sama Boy, main ke rumah orang tuanya kan. Itu ibunya lagi sakit Mang. Waktu ketemu terakhir itu ibunya tuh belum sakit seperti itu Mang. Masih jalan lah, masih bisa jalan. Itu sekarang udah berbaring aja gitu kan. Ih Boy, tuh ibu kamu sakit apa? Kemarin kan waktu bulan-bulan kemarin tuh masih, bahasa Jawanya tuh jag-jag apa sih itu tuh. Masih sehat lah, ya kan? Iya aja. Kata dokter sih komplikasi. Oh komplikasi? Iya. Nah posisi si ibunya itu ada di ruang tengah. Tapi emang di situ ada kasur Mang. Ada kasurnya. Karena kata dokternya jangan terlalu pengap. Biar nafasnya lega, plong kayak gitu kan. Di situ. Terus si Boy itu pergi tuh beli kopi. Saya dipanggil sama ibunya. Cung, Mene. Itu bahasa Cirebonnya ya. Yang artinya, Dek kesini. Gitu kan. Saya deket tuh. Saya kan biasanya manggilnya Mimi. Ke orang tuanya si Boy. Ya Mi, gimana Mi? Tolong. Itu si Boy. Emang kenapa sih Boy? Boy yang Mimi lihat lagi gelap mata. Dia bilang gitu. Dan sepertinya dia tersesat. Udah aja itu tuh. Wah, emang Mimi punya firasat apa ke Boy? Ya itu, dia bilangnya. Yang Mimi sampein ke kamu. Saya juga sama Mi. Cuma punya firasat. Cuman ya saya positif thinking aja. Karena selama saya ketemu sama Boy masih biasa-biasa aja Mi. Saya bilang gitu ke Mimi. Ya udah pokoknya titip Boy ya. Miminya bilang gitu. Ya Boynya datang tuh. Bawa kopi sama rokok. Boy, ibu kamu lagi sakit. Udah deh kalau memang iya kamu nggak ngelakuin yang kayak gitu. Kalau bisa janganlah. Jangan ngelakuin itu. Ngelakuin apa sih? Dianya tuh masih ngeles lagi kan. Udahlah terserah kamu. Yang penting saya sebagai teman udah ngingetin. Terus akhirnya saya pulang. Nah setelah rame terus Mang. Ya, itu kan dapat omset. Si Boy sampai ganti motor Mang. Motor terbaru lah ya. Motor terbaru yang tadinya motornya kayak odong-odong. Rotok-rotok. Jadi motor ya barulah. Keluaran terbaru lah. Pokoknya kehidupannya agak berubah ya. Berubah. Dan sampai akhirnya hutang yang tadinya itu pun sisa sedikit. 2 minggu kemudian event lagi. Itu gandangan rame terus itu tuh. Dapat berita dari adiknya si Boy bahwa si Boy ini lagi ricuh sama istrinya. Mang, ya, AA lagi ribut sama keluarga. Emang udah berapa lama ributnya? Udah lama banget sebenarnya Mang. Berarti waktu pas AA main ke sana itu posisinya iya. Itu kadang malah Aboynya nggak pernah tidur di rumah aja. Yang bener iya. Saya akhirnya selidikin tuh. Oh ternyata dia selalu ngajak admin. Jadi admin itu tiap bulannya ganti-ganti Mang. Saya penasaran. Jadi admin itu adalah tugasnya tiketing dan memegang uang hadiah. Dan biasanya itu perempuan 2 waktu itu.
ya di timnya kita. Yang satu nih selalu ganti. Kalau yang satunya masih bisa dibilang masih ABG banget lah, masih ABG. Nah, yang satunya ini selalu ganti tiap bulan. Oh, ternyata dia itu selalu pergi sama cewek ke hotel lah bisa disebut. Waduh, ini bahaya. Saya masih pikiran waktu itu bukan ke hal yang lain, masih pikirannya, wah ini udah mainannya mainan selingkuh, perselingkuhan kan Mang, saya bilang itu kan. Besoknya pas setelah gantangan, saya tegur, kamu udah berapa lama bermain cewek? Kamu lihat di mana? Saya udah ngikutin kamu. Kamu masuk ke salah satu hotel, saya bilang. Kamu ngapain? Enggak kok, biasa training buat biar nanti pas event nggak selisih uangnya, bilangnya gitu. Wah, nggak beres ini. Minggu depannya dapat kabar ibunya kritis. Saya kesana diinfoin sama adiknya, Mimi kritis. Ya, saya kesana. Astagfirullahaladzim, kenapa? Mi kenapa? Nggak jawab. Mi kenapa? Nggak jawab. Yaudah dibawa ke rumah sakit. Pas udah masuk ICU Mang. Tindakan itu langsung masuk ICU. Saya panggil Boy, ini ibu kamu udah kritis loh. Masa iya? Akhirnya Boy cerita tuh Mang. Iya Mang, jujur saya ada ruangan khusus di rumah. Kamu pasti pernah nyium dupa yang seperti di gandangan, saya bilang. Iya. Itu untuk apa? Itu disuruh sama mbahnya tidur sama jin. Emang kamu tidur sama jinnya gimana prosesnya? Jadi gini, saya itu diwajibkan setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali tidur sama perempuan yang berbeda gitu, Mang. Dengan nanti si makhluk halus itu masuk ke tubuhnya si Boy, nah, terus berhubungan badan sama si cewek. Oh, jadi gitu. Berarti selama kamu pergi sama cewek dan ganti admin, kamu melakukan ritual. Iya, itu ritualnya. Terus yang kedua, istri saya pun ditempelin makhluk halus, Mang. Jadi dua ini suami istri dikasih makhluk sama si mbahnya gitu kan. Yang satu tugasnya untuk berhubungan badan, masuknya ke si pelaku, si Boy. Yang satunya masuk ke istrinya. Istrinya nggak tahu ini ya? Nggak tahu, istrinya nggak tahu. Karena emang disimpan rapat sama si Boynya. Jangankan istrinya, dia kalau bermain itu di luar. Cuma dia punya ruang khusus untuk nyiapin sesajen lah itunya sih. Sesajennya tuh Boy cerita waktu pas di rumah sakit itu, bunga 7 rupa, kopi, dupa, sama ayam kalau nggak salah, ayam hitam di sama sebuah pedaringan. Apa sih kalau pedaringan tuh bahasa Indonesia ya? Tempat beras. Wah, kamu udah sesat, Boy. Ya, emang syaratnya harus seperti itu. Tapi kenapa kamu mau? Saya bilang. Kamu kan bisa nolak. Itu kan udah di luar nalar, saya bilang. Saya udah kepepet. Sedangkan utang saya siapa yang harus bayarin? Kemudian yang nanggung biaya rumah tangga siapa kalau memang saya tidak ngelakuin seperti itu? Tapi kan akhir efeknya kan tuh tahu sendiri. Saya kan udah mewanti-wanti sama kamu gitu kan. Jangan.
efeknya itu berat. Bisa jadi nih ibu kamu, saya sampai berkata seperti itu, ini akibat ulah kamu. Enggak, beneran, saya enggak mau bawa-bawa ibu saya resikonya saya tanggung sendiri. Jadi si boy itu hanya nurut kalau misalnya ketemu sama teman saya yang ini namanya Papi Bakul Mabur. Dia ya terkenal juga sih di Gandangan sebagai pecinta burung cucak ijo, sama aja. Jadi dia itu ngejual burung cucak ijo. Kita berangkat ke si Papi, curhat. Pi, saya ada masalah. Apa? Saya udah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Fatal apa? Gimana? Papinya bilang gitu kan. Iya, saya sudah melakukan bisa disebut pesugihan. Kaget tapi, kamu kenapa ngelakuin seperti itu? Udah saya wanti-wanti. Mang, kamu nggak ngasih tahu? Udah, Pi, sudah ngasih tahu. Terus dia cerita lagi, ya saya sudah kepepet, gak bisa untuk bayar hutang karena emang efek kemarin lockdown, uang sudah dibayarkan untuk sewa lapang, akhirnya di lockdown, tidak ada pendapatan sama sekali. Giliran sudah open lockdownnya, ingin kembali aktivitas, nggak ada modal, saya akhirnya pinjam uang untuk ini ngelengkapin sewa lapang dan lain-lain. Akhirnya si Papi ngerti, ngerda. Ya udah, cerita kenapa kamu bisa pesugihannya. Ya, waktu minggu pertama itu berangkat sama Mang Oyeg, kata si boynya. Memang Mang Oyeg waktu itu emang sempet tahu simbahnya, cuman simbahnya emang nggak cerita apa-apa. Yang harus kesana laginya saya sendiri. Kenapa saya nutupin? Emang saya nggak boleh diceritain sama si mbahnya, karena kalau memang sampai cerita itu ada efek yang lebih parah lagi. Nah, sekarang kamu udah cerita, kamu pasti akan mendapatkan efek, kata papihnya tuh. Kamu katanya lagi ribut sama istri kamu, dapat kabar dia. Kan pemain burung kan biasanya cepet lah. Iya, itu efek pertama. Ibu kamu gimana keadaannya? Si papinya kan. Sekarang lagi di ICU. Cepet kamu susul ke ibu kamu, minta maaf dan tobat. Emang kenapa, Pi? Ibu kamu itu udah sempet nolongin kamu, tapi gak mampu. Maksudnya gimana, Pi? Ibu kamu tiap malam ngaji. Nah, kamu wujudnya emang ada di sini, tapi jiwa kamu itu ngatung di alam goib. Dan ibu kamu yang tadinya sakitnya biasa, kenapa sampai seperti itu? Yaitu efeknya mau ngambil jiwa kamu yang terkatung-katung di alam goib. Sekarang kamu cepet minta maaf ke ibu kamu. Kamu nanti ikut papi untuk dibersihkan badan kamu sama temen papi. Saya sampai kaget. Emang kenapa sama ibunya? Ibunya sudah najal. Wah, saya buru-buru tuh sama si boy. Yaudah, Pi, saya pamit. Daripada sebelum terlambat, si boy berangkat jos ke rumah sakit. Si boynya itu nurut setelah udah diomongin sama papinya. Masuk ke ruang ICU, si boy ditemenin. Dia minta maaf. Dia bilang, Mi, ampurane, maafin boy udah ngelakuin kesalahan. Itu maksudnya ikut ya? Itu nemenin, karena emang dia udah udah lemes lah ketika si papi ngomong bahwa ibunya itu mau nolongin jiwanya dirinya gitu kan, si boy.
Ternyata jiwanya kan ada di goib, sampai ibunya tadinya sakit biasa sampai kritis gara-gara kan dia merasa bersalah banget gitu. Jadi saya dampingin di situ. Dia bilang gitu pengampurannya, maafin Boy sudah melakukan kesalahan, Boy udah tersesat, yang gitu kan. Itu ibunya langsung manggut mang. Itu posisinya meremelek itu tuh ibunya tuh, meremelek. Dia bilang ibunya sempet ngucap nggak jelas tuh, terbata-bata, Mimi maafin, bilang kayak gitu. Yang penting kamu taubat dah. Iya Mi, setelah Yami si Boy nangis di situ. Si Miminya udah diem aja itu tuh setelah ngomong itu tuh. Akhirnya si ibunya Boynya tuh meninggal, Mang. Nangisnya semakin menjadi si Boy. Terus setelah di situ ibunya meninggal, dimakamin sama istrinya lagi berduka. Istrinya datang minta cerai, Mang. Pokoknya besok saya minta cerai. Ini kita lagi berduka. Kamu jangan ini aja jangan macem-macem. Nggak mau tahu. Namanya orang udah kemasukan ya. Jadi udah lupa lah kesadarannya gitu kan. Saya sampai bilang, udah Boy, itu udah beda auranya. Bukan dia yang asli, saya bilang kan. Dia langsung inget, oh iya, ini efeknya juga sama. Setelah itu dia emang pemakaman, besok dia ke pengadilan. Akhirnya bercerai itu. Bisa. Anaknya ikut sama Boy. Si papi ngomong sama si Boy, habis tahlil ke-7 kamu datang ke rumah papi. Diajak ke orang pinter temennya papi. Papi nggak sanggup ngebersihin. Papi nggak punya ilmu untuk ngebersihin. Papi hanya bisa merasakan aja. Itu ngamuk si Boy. Berantem sampai orang pinternya berantem sama si Boy. Ini berantem ya, bukan ini. Yang dirasukin sama buto ijo itu. Wujudnya buto ijo. Buto ijo kan berarti kan ya sudah kebayangkan Mang ya, buto ijo udah. Berantem sama si orang pinternya sampai si Boy akhirnya terpental muntah darah, Mang. Ini fakta muntah darah dia. Jebret. Dia si orang pinternya itu bisa disebut aliran putih lah, karena ketika berantem itu menggunakan lafaz-lafaz Al-Quran. Diambil seperti cahaya masuk ke tubuh Boy. Boy sadar, itu mulai berubah. Yang tadinya agak sedikit temperamen itu udah mulai menurun. Terus ditanyain tuh sama si orang pinternya, si mbahnya, Assalamualaikum Boy. Jawab, Waalaikumsalam. Gimana sekarang rasa badan kamu? Udah baik kan Mbah? Tolong ya, jangan kamu ulangin lagi. Ini sudah berbahaya banget. Ini sudah menyangkut keluarga banget. Lihat efeknya apa? Kamu kehilangan istri, ibumu pun berkorban untuk kamu. Kalau kamu tidak melakukan ini, kemungkinan besar walaupun sakit, ibumu gak akan sampai pergi, ninggalin kamu. Dia nangis, diem aja. Sampai saya kan sebagai teman, saya peluk. Udah Boy, yang udah terjadi udah. Kamu tolong jangan seperti itu lagi. Saya sebagai teman udah warning, ngasih tahu ke kamu.
jangan melakukan itu. Iya Mang. Terus bagaimana ini saya utang-utangnya? Kemarin-kemarin kan kita gantangan rame. Kamu bayarin, udah. Sisa berapa lagi? Sisa sekitaran 2.500.000 lagi, dia bilang. Ya udah, insya Allah namanya kalau ikhtiar sungguh-sungguh, apalagi dengan berdoa sama Allah, insya Allah kamu akan diarahkan, dikasih penerangan, saya bilang gitu. Ya udah, ini udah terjadi. Jadi sekarang kamu benar-benar tobatan nasuha. Iya. Gitu, Mang. Berarti ini tuh pemutusan perjanjian sebenarnya. Pemutusan perjanjian dengan dipaksa jadi. Kalau misalnya secara natural itu gak akan bisa karena udah nempel menyatu, Mang. Cewek yang jadi korbannya itu kurang lebih ganti 10 orangan, Mang. Kurang lebih. Dalam kurun waktu berapa itu? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Itu efek buat cewek-ceweknya itu semua yang habis berhubungan sama dia itu sakit. Ada yang sakit parah, tapi emang nggak sampai meninggal. Sakit parah cuma Kena sakit. efek ya? Kena efek. Terus ada yang nggak sampai nikah, sampai di ruqyah akhirnya nikah. Si cewek-ceweknya nih, Mang. Karena emang admin ya, saya tahu adminnya. Ini bukan cewek bayaran ya? Bukan. Jadi emang admin cuma emang posisinya janda, Mang. Janda. Ada yang janda nggak beranak, ada yang janda yang udah beranak. Menarik semua ya? Menarik semua. Dengan siasatnya si boynya itu dipacarin dulu. Ada salah satu yang masih gadis, Mang. Cuman emang nggak sampai dihubungin, maksudnya berhubungan badan sama dia. Kebetulan waktu itu ketahuan sama saya. Saya bilang ke Boy, kamu berani sampai ngedeketin dia, kamu urusannya sama saya. Emang kenapa? Dia anak yatim piatu, saya bilang. Kalau kamu sampai ngerusak, kamu urusannya sama saya. Nah, itu yang terselamatkan tuh cewek, cuma itu yang gadis itu, Mang. Sekarang masih suka bekerja sama? Masih kontak, berarti ketemu 3 bulan lah kurang lebih. Emang sekarang dia stay-nya di Bandung, Mang. Hampir jarang di Cirebonnya. Kalau masih misalnya bisnis event gantangan? Event sekarang ke wedding lebih. Pindah ya? Tapi kalau pas datang ke Cirebon ngadain event, saya juga dikontak gitu. Sini. Gitu. Dengan istrinya rujuk kembali? Enggak. Udah bubar sama istrinya. Enggak. Dan sampai sekarang si boynya pun belum menikah lagi, Mang. Oke. Jadi dari kisah ini bisa diambil kesimpulannya bahwa melakukan event-event juga harus dengan cara seperti itu ya? Iya, Mang. Itu semua daerah seperti itu rata-rata? Kalau untuk semua daerah saya kurang paham memang ya. Cuman kalau misalnya dilihat dari beberapa, ada aja, Mang, yang unsur-unsur kayak gitu. Contoh misal, waktu itu saya pernah ngedenger nih, Mang, untuk mandiin burungnya aja katanya pakai air kembang, Mang. Ada itu tuh. Bukan Mang. mitos ya? Iya. Yang semacam itu tuh. Ada lagi di tangkringannya itu kayak syarat kayak dikasih tanah di pinggirannya itu tanah mistik, tanah merah kayak gitu. Ada, Mang, kayak gitu tuh. Untuk pesertanya itu? Iya, di tangkringan burung ada. Pernah. Panitia diam aja tuh? Ya panitia kan sebatas kasat mata, Mang. Ada isinya atau apanya kan nggak tahu. Yang penting kalau panitia, juri itu menilai burungnya, nggak ke aksesorisnya, Mang. Nah, yang menang-menang ini yang menjadi juara gitu. Itu pakai juga? Tidak semua, Mang. Cuman ada yang melakukan itu. Pernah terjadi gitu. Tapi mayoritas untuk yang saya perhatiin setiap gantangan jarang. Cuman waktu itu emang saya dengar langsung dari teman saya. Ada itu. Ini baru event gantangan ya? Iya. Lomba kicau burung. Kalau lomba-lomba atau event-event yang lebih besar mungkin lebih parah lagi ya? Kemungkinan itu skupnya di daerah aja udah seperti itu. Apalagi skala nasional ya? Benar. Oke, baik. Sobat Malam Mencekam, ini kisah yang saya bilang unik lah ya.
Jadi saya juga baru tahu kalau event-event gantangan seperti adu burung, mungkin adu apalagi, adu ayam, semuanya tuh memakai hal-hal seperti ini Bisa ya. jadi, Mang. Dorongan-dorongan dari spiritual. Iya. Baik, terima kasih Mas Oyek. Ini menambah info, wawasan untuk saya dan untuk sobat semua tentang sebuah event yang menggunakan hal yang tidak baik, tidak terpuji gitu ya. Iya. Jadi harap berhati-hati dan selalu bacakan Al-Fatihah mungkin ya. Betul, Kalau Mang Ai bisa sarankan baca Al-Fatihah supaya lebih terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Terima kasih Mas Oyek. Akhirnya Mang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.